kepedulian pemuda Balikpapan yang sangat-sangat luar biasa. Karena Iya. kenapa Om? Dalam waktu 2 hari, nih Bang, dalam waktu 2 hari teman-teman pemuda di Balikpapan itu mengkumpulkan donasi itu uang 200 juta plus barang 2 kontainer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kalau Waalaikumsalam. lupa dia. Sudah kalau ini sudah makanya dibuka. Apanya lupa kebiasaan bari supan orang di anu. Ini nang nonton tau lah, Iya. internasional Oh, juga iya, Bang. iya. Itu. Nah, ini alhamdulillah Iya. kawan-kawan saat ini kita berjumpa lagi dalam acara Pojok Bang Dio, Bambang Dan Badio. Badio. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah memicik itu lah. Subscribe. Ya, subscribe. Ya. Dan juga ini kita berbahagia, Bang. Iya. Berbahagia dan ngeri-ngeri juga. Soalnya tamu kita Kenapa? ini Iya. orang yang tinggi ganal ya kan? Iya. Punya jabatan. Itu. Ya kan? Beliau ini tokoh muda Yang Ya. memimpin seluruh pemuda di Balikpapan. Bujur. Iya. Beliau ketua KNPI Kota Balikpapan. Betul. Bung Iya. Andi Weli. Bung Andi Willy. Siap. Iya kan, Terima kasih, Om. Bung Andi, makasih banyak lah Siap. bisa Selamat datang. Alhamdulillah, Iya. saya terima kasih juga sudah diundang di podcast ya Bang. Nggih. Ini Alhamdulillah. internasional loh Bang. Internasional. Iya, karena KNPI tidak nasional, Tidak internasional yang tadi lah. Anu kita buka aja ini karena kita prokes kesehatan. Oh, Ya. dibuka aja Maka maskernya ini ya? dibuka aja kada Oh, iya. apa-apa. Supaya kelihatan gantengnya gitu. Itu maksudnya. Jadi kita ini mengalihnya bukan. Maaf. Anu Bung Andi, aduh terkait lagi. Nah, sudah terbuka. Nah, Mas Andi Sampai Willy. ona anu deh tadi. Maklum naranya gugup. Oh, iya. Si Dini biar sakulahnya sama lawan aku Oh, iya. SMP 4. SMP Ya kan, SMA-nya? tapi lulus tahun 93. 93. 93. Aku 86. Oh, jauh banget. Is- Gurunya ini mana guru? Kepala sekolah. Iya. Nah, terus SMA sama-sama Iya, SMA 3. SMA 3. Tetapi Bang, Ya. yang namanya biarnya di bawah, tapi naranya prestasi. Siapa Betul. mengira? Betul. Inya Bahari pernah menjadi anggota DPR Kota Iya. Balikpapan tahun berapa? 2009. 2009 Ya. lah. Bekesa dulu dong. Iya. Terus ya. jadi ketua KNPI. Iya, Ya, di Bekesa dulu. 2018. Oh, Gitu. 2018 lah. Jadi ya itulah namanya juga kehidupan kan Bang. Nah, Jadi gitu Om. Jadi kita itu walaupun katanya anak di barat dulu pada saat itu ya kan. Bujur. Paham aja kan kalau anak barat itu kan Iya, katanya Balikpapan Bahari. Barat. Iya. Iya. Alhamdulillah lah ya. Pemuda-pemudanya juga punya potensi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tahu kan saat ini juga wali kotanya juga sudah Iya. orang barat juga. Orang Betul. barat. Mungkin karena kayak ini kalau lah terbiasa dengan keras, Ya. tetapi bertanggung jawab. Oh, iya. Akhirnya menjadi leader kalau. Betul. Kerasnya keras berdisiplin ya. Benar, Keras benar Om. berdisiplin. Jadi Tapi kita itu walaupun wajah kita tapi kan hati kita Hello Kitty. Hai, kamu. Jadi kita itu walaupun wajah-wajah kita kayak singa begini, tapi Iya. hati kita kayak kucing ya. Mantap. Jadi, itu salah iya. satu itu. enggak salah kalau beliau jadi ketua KNPI kenapa? Iya kan? Enggak salah. Kenapa Bang? Singa ya kan? Iya. Hello Kitty. Iya. Nah, kebujuran lambanglah dengan beliau ini pada tahun 2000 berapa yang anggota Dewan? 2009. 2009 sampai 2014. 14 GG. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya pada saat ini kan usia semuda ini sudah memberikan sumbangsih ya kan Betul, untuk betul, pembangunan betul. Kota Balikpapan. Nah, jadi mewakili Gubernur ulun Oh. mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bang. Amin. Amin. Iya, Ya, Bang Bang Weli. kan. Betul. Siap, Om Bang. Bang Weli, kaitan dengan kita mau menyambut Hari Sumpah Pemuda ini kan. Siap. Kita mau nyambut Hari Sumpah Pemuda. Sekarang di KNPI sendiri ada berapa organisasi pemuda yang tergabung di KNPI, Bang? Kalau sampai saat ini mestinya kan itu kan seratusan.
Cuman yang terdaftar yang aktif di Balikpapan itu kurang lebih 70-an. Organisasi kepemudaan masyarakat gitu. Di Balikpapan. Jadi, tapi kalau untuk di nasionalnya itu ada kurang lebih 150-an kalau nggak salah itu. Saking banyaknya komunitas-komunitas pemuda kan, organisasi pemuda itu. Apa ada syarat-syarat khusus untuk menjadi anggota KNPI dari kelompok pemuda ini, Bang? Saya rasa sih kalau untuk syarat tidak ada yang terlalu signifikan ya. Kalau untuk syarat yang jelas dia mau berbuat untuk bangsa dan negara ini. Karena KNPI itu adalah laboratoriumnya pemuda. Jadi tempat perkumpulannya para pemuda yang aktif, yang produktif, yang kreatif. Gitu. Jadi bisa saja Om Bambang nanti kalau, cuman beda Bang di tahun-tahun yang lalu sama tahun ke depannya. Karena kita nantinya ada undang-undang kepemudaan itu loh, yang membatasi usia pemuda itu. Nah, cuman memang belum ada turunannya. Belum ada Perpresnya, belum ada Kepmennya. Jadi ini masih mengawang-awang gitu loh. Cuman undang-undang sudah ada. Pembatasan umur usia pemuda. Berarti Ikam jangan Bang, sudah kada masuk pemuda Ikam MPI. Betul. Ada setelah KNPI itu nanti kayak saya ini Om jadi MPI lah. Majelis Pemuda Indonesia. Kayak Pak Muhaimin, itu MPI. Jadi MPI. Artinya tidak putus seperti itu, tidak tapi putus. Pembinaan masih. Itu. Tapi kalau kita melihat dunia di WHO itu usia pemuda itu 65 tahun. Bujur. Berarti kita ini masih anak-anak dong. Apa? Kita ini handaknya. Lo bilang Bang Weli di WHO itu pemuda itu 60 tahun. 60 tahun dulu. Berarti anak-anak dong kita kan? Iya, betul Bang. Berarti anak-anak. Ikan masih lucu-lucunya. Iya, ada. Iya, kalau menurut WHO itu 65 tahun. Iya kan? Jadi artinya bahwa untuk semangat kepemudaan itu mungkin lah menurut pendapat ulun nih, Mas Willy lah, Pian jangan melihat itu. Ulun kayak bingung gugup bukan dilihat dari umurnya kan ya, tapi lihat dari jiwanya ya. Gugup kan mencelengi kayak kita melihat ujar-jar Sidin kan muha kayak Singajar ya kan, tapi hati Hello Kitty, hatinya kada kelihatan. Begayaan. Sudah itu. Kalau sehat kita kada muda, kalau begayaan. Betul. Dan pada saat ini juga bahwa Mas Andi Weli ini atau Bung Andi Willy lah, Sidin ini juga memegang beberapa jabatan. Artinya berkat pengalaman Sidin dalam berorganisasi, terus komunikasi dengan birokrasi. Nah itu jar yang kayak birokrasi. Nah kayak jar muntung pian itu. Aduh, salah. Sembarangan. Jadi karena pengalaman inilah terus prestasi Sidin itu dipercaya Bang Ay. Betul. Mun ini pernah Bung Willy jadi komandan pramuka. Hanya sebulan diturunkan orang. Kada dipercaya. Bukan jadi gini Om, bukan dari percaya, orang yakin. Itu sepupu sekali. Untuk Bang Willy, kaitan dengan tadi yang pertanyaan saya pertama. Lalu apa kegiatan nanti untuk Hari Sumpah Pemuda? KNPI ada menggelar apa ini Bang? Ya ini kita baru-baru ini minggu tadi kita melaksanakan kegiatan bakti sosial. Jadi bersama komunitas pemuda semua yang ada di Kota Balikpapan bekerja sama-sama di Spora, kita melakukan bersih-bersih pantai. Karena kita melihat kemarin itu akibat sirkulasi cuaca yang berubah, jadi air pantai itu membawa sampah semua ke bibir pantai. Jadi kita bersama dengan teman-teman komunitas pemuda yang ada di Kota Balikpapan bersih-bersih pantai bersama dinas terkait, kita bersih-bersih pantai. Lalu kita melakukan pelatihan-pelatihan. Ini Bang, melihat Sidin Bepada itu bersih-bersih pantai apa segala macam, aku jadi ingat nang dipadakan oleh Bapak Presiden pertama kita, Bapak Soekarno. Jangan Ikam bertanya apa nang negara berikan pada Ikam, tapi bertanyalah apa yang telah engkau berikan pada negara. Dihaluskan lagi, jangan Ikam bertanya apa yang diberikan Kuta oleh Ikam, tapi barilah apa yang kamu berikan buat kota ini. Kota lah, lain kuota lah. Kota lah. Kalau kota itu sebentar kita lab ini, nge-lab gitu. Betul. Nah,
Terus Bung Andi Willy lah bahwa pada saat kita untuk menjadi anggota KNPI itu kan harus tergabung di beberapa organisasi kepemudaan lah, mungkin ada salah. Di antaranya ya banyak kepramukaan masuk lah. Beda dia beda dunia. Jadi, pramuka lain lah. Jadi kita bahasnya ada yang kemahasiswaan, ada yang ke agamaan, ada yang ke karyaan, ada yang ke militeran gitu. Jadi pramuka lain lah. Kada tergabung KNPI lah. Tapi dia mitra. Oh, mitra lah. Sama kayak Bang Bambang, sebulan dilantik, sebulan dipecat. Aku baru tahu kalau pramuka itu beda lah. Kelihatan bungul kumbang. Makanya aku nggak mau ikut ngomong daripada aku disalahkan. Iya, tapi ketawa ikut. Kayaknya bahagia betul ya, Bu ya. Itu kelihatannya. Apel nanti melibatkan berapa orang nih, Bang? Apel pemuda. Ya ini udah juga gini Om Bambang, karena kita ini kan dengan masih di level 2 nih Balikpapan ini. Oh gitu. Nah, jadi kan memang kita ini, saya ini gini Bang. Jadi setelah saya ini menjabat menjadi ketua KNP di 2018, saya katakan sama anak-anak kita bagaimana mau berekspresi terlalu luas, karena ketika saya dilantik itu 2 bulan bencana Palu. Betul. Gitu. Yang tsunami. Iya, tsunami Palu. Itu 3. Tsunami hujan juga, hujan terus gempa juga. Jadi itu. Setelah itu di 2019 tahu sendiri kita. Betul. Posisinya masuk di pandemi. Covid. Apalagi tahun 2020 kemarin itu gila-gilanya nih. Parah-parahnya kita Balikpapan. Jadi kegiatan itu hampir tidak ada, tapi alhamdulillah kita tetap berbuat. Karena apa yang disampaikan Om Dio, apa yang kamu berbuat buat kotamu? Kita membentuk yang namanya relawan COVID pada saat itu. Dari KNPI, Bang. Ya, dari KNPI, ketuanya saya sendiri, ketua relawannya. Jadi tergabung dari beberapa komunitas yang ada di Balikpapan dan organisasi kepemudaan. Iya kan? Kita membuat gerakan gitu untuk semprot-semprot. Jadi kita ini alhamdulillah untuk penekanan itu pemuda juga di depan, bukan pemerintah saja. Itu semua bisa terjadi kan atas ide dari ketua dan ide anggota yang dijadi satukan kan. Dan salah. Artinya terkumpullah bisa terjadi kayak ini karena kumpulnya orang-orang cerdas. Betul. Sidin kan SMP 4. Bang Weli. Bang Weli. Sidin lain, Bang Weli namanya. Kada maksudnya Sidin itu Bang lah, aku paksa mengulang lagi. Sidin itu menghormati. Kalau menghormati saudara Abang Bang Weli gitu. Tapi mun Banjar Sidin. Sidin lah. Sidin. Kada bisa dialog lain. Ya kada kawa, tetapi itu ini memang hendak dikeroyok. Lah Bung Willy kan SMP-nya SMP 4. Betul. Aku juga SMP 4. Betul. Ya kalau SMA-nya SMA 3 Balikpapan, aku juga SMA 3. Artinya disitulah kumpulnya orang-orang pintar. Luar biasa. Iya. Ikan nih bersyukur berkumpul lawan kami nih. Tapi Om Dio, apanya? Bukan hanya cerdas saja yang harus kita milikin. Jadi apa? Kemauan. Kita percuma kalau cerdas kalau tidak ada kemauan. Ini susahnya Bang. Ini bahasanya bersayap ini. Kita kadang-kadang mau cerdas, tapi tidak mau berbuat juga susah. Bujur. Kadang-kadang kita ini kan memang susah membedakan karakter manusia, apalagi khususnya di pemuda kan. Om-omku ini kan lebih paham tentang pemuda itu kan saking banyaknya. Betul, di situ, saking banyaknya organisasi, kelompok, komunitas dan sebagainya. Kita untuk menyatukan persepsi itu kan agak sedikit susah. Susah. Ya Bung Karno juga mengatakan kan begitu. Sudah ada pesan-pesannya mokalnya dari dia kan. Kalau saya ini saat ini enak. Betul. Melawan penjajah. Nah kalian semua nanti itu melawan Anda sendiri. Jadi juga bangsa sendiri. Jadi kita repot Mama. Jadi kita ini menjadi seorang leaders atau pemimpin di kepemudaan itu sangat gampang susah. Kita nggak bisa tahu karakternya pemuda tersebut. Gitu. Bujur. Harus ada teknik. Makanya kemarin ada pilkada aku kada hendak dicalonkan jadi wali kota. Kenapa? Kada ada nang ngusung. Tapi niat ada aja, niat ada ya. Ganal. Kaitan dengan pemuda, Bang Weli. Kalau menurut Bang Weli sendiri, karakter pemuda di Balikpapan ini seperti apa sih, Bang? Kalau saya melihat ya, karakter pemuda di Balikpapan ini sudah cukup baik, sudah cukup solid. Cuma memang kan kekurangan-kekurangan itu kan ada saja. Pasti. Itu sudah umum ya, sudah umum. Tapi dibandingkan daerah-daerah lain, alhamdulillah Balikpapan ini masih pedulinya sangat kuat.
peduli sangat tinggi. Kita ambil contoh aja Bang ya. Kalau saya melihatnya, jadi saya berpikir ini pemuda ini tidak perlu cerdas, tidak perlu pintar. Bagaimana dia bisa punya kemauan. Betul. Kemauan. Dan iya, karena kenapa? Contoh kita gini Bang ya. Setelah saya dilantik di 2018 bulan Juni, itu kan bulan 9 tuh gempa di Palu. Itu kan termasuk ke bencana nasional kan. Bujur. Dan kita dekat kan gitu. Mungkin bahkan kita ada getaran sedikit. Pada saat itu saya posisinya masih dalam rapat. Memang ada getaran di Balikpapan. Jam 4 sore itu ada getaran, teman-teman bilang, "Oh, kayaknya gempa ini ketua." Aku bilang, "Ah, itu kamu di mana gempa? Tidak ada gempa." Memang ada getaran. Di sinilah kepedulian pemuda Balikpapan yang sangat-sangat luar biasa. Karena kenapa Om? Dalam waktu 2 hari, Bang, dalam waktu 2 hari teman-teman pemuda di Balikpapan itu mengkumpulkan donasi itu uang 200 juta plus barang 2 kontainer di KNPI dikumpulkan semua. Ini. Jadi setelah terjadi gempa tersebut dalam jangka waktu 2 hari sudah terkumpul sedemikian banyak uang. Jadi uang cash sama logistik itu 2 kontainer. Alhamdulillah, kalau tidak salah ya Bang, mungkin bantuan yang pertama sampai ke sana itu khusus untuk pemuda se-Indonesia itu KNPI Balikpapan. KNPI, alhamdulillah. Karena kita dibantu dengan Pak Wali Kota, Pak satu Wakil Wali Kota, Bapak Haji Rahmat Mas'ud. Dia menyediakan kita kapalnya. Jadi armada transportasinya dia siapin. Jadi kita pemuda semua itu bersama organisasi masyarakat langsung loading. Iya, kalau nggak salah itu hampir 40 truk gitu Bang. Subhanallah. Jadi pemuda Balikpapan cukup luar biasa. Berarti sinergi antara KNPI dengan stakeholder dan juga pemerintah kota sudah berkesinambungan ini. Itu pada saat waktu terjadi bencana ini sudah bersinergi ya. Nah, saya melihatnya di situ. Jadi tadi Om Bambang bilang bagaimana sih potensi pemuda yang ada di Kota Balikpapan? Sangat luar biasa. Bukan main. Saya di TKP Bang. Saya itu pada saat itu langsung juga berangkat. Tapi saya menggunakan Hercules. Teman-teman yang lain menggunakan kapal laut. Saya waktu itu mengurus bersama Bapak Wali Kota kapal Umsini kalau nggak salah itu. Yang ikam umpat kapal Pelni. Itu dari Tarakan saya minta sama pada saat itu Pelindo sama dinas-dinas yang terkait atau yang bisa menentukan kebijakan, saya meminta untuk mengirim pemuda Balikpapan untuk ke Palu untuk membantu. Pada saat itu saya berdialog, berdiskusi kepada penentu kebijakan supaya untuk Balikpapan ini mengirimkan relawan-relawannya untuk berada di Palu. Itu tiga hari setelah kejadian. Jadi di situ ada HMI, ada GMNI, ada PMII, ada organisasi kepemudaan mahasiswa itu sudah ikut izin ketua saya berangkat. Jadi pada saat itu kalau nggak salah hampir 400 kita kirim itu. Kenapa nggak telepon kami Bang berdua ya? Apa? Kita di mana posisi? Ikan posisi di mana Bang? Jangan sampai Jakarta. Mending Jakarta. Ini posisi Guring. Artinya bahwa pemuda di cepat tangkap ya Bang ya. Sangat luar biasa. Terus kayak ini ketua dengan tentang kepemudaan ini kan kalau kita bicara tentang generasi muda, ini pasti begitu banyak lika-likunya, apalagi dengan teknologi yang sangat sudah canggih saat ini. Nah ini kira-kira dari KNPI Balikpapan ada tidak satu kegiatan yang bisa, apalagi ini kan hendak kota penyangga kalau? Iya, penyangga. Ikam tahu penyangga? Tahu. Ulin. Ini kan. Nah, ini kira-kira dari KNPI sendiri apakah ada kayak itu Betul. Satu kegiatan gini Om, jadi kita itu bukan tahun ini, sudah setahun 2 tahun yang lalu kita sudah melakukan kegiatan dialog pemuda tentang sebagai pintu gerbang ibu kota negara Republik Indonesia. Betul. Jadi pada saat itu saya bilang kita ini harus menjadi pintu gerbangnya. Betul. Jadi kalau saya menginginkan dari segi pemuda, sudut pandangnya pemuda-pemuda semua ini, Balikpapan ini terasnya yang ibu kota. Jadi bukan pintu gerbangnya. Terasnya, jadi kalau kayak di rumah itu teras. Jadi kenapa saya katakan? Jadi bisa teras berkumpul. itu
tempat berkumpul, tempatnya harus indah, tempatnya harus mewah, tempatnya karena kita ini kan teras Bang. Kalau kayak di rumah itu terasnya itu kan ditanam-tanamin, ada penghijauannya, ada kolam renangnya, apa dan sebagainya, ada mungkin kebun-kebun binatangnya, apa dan sebagainya kan gitu. Betul. Iya, karena kan bagian kebun binatang. jadi pemuda Balikpapan ini cukup peduli. Waktu itu kita kerjasama dengan HIPMI. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Jadi kita ini bagaimana sih bisa menjadi pemuda-pemuda yang akan mewarisi ibu kota. Saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwasanya ingat, kita ini adalah pewarisah bangsa ini, khususnya nanti ibu kota Balikpapan Indonesia nanti. Karena kalau dia sudah pindah, memang ini Allah memudahkannya. Amin. Pindah ibu kota ke Kalimantan Timur, khususnya di PPU Balikpapan ini kan jadi pintu gerbangnya. Bujur. Paling tidak kan 5-10 tahun. Bujur. Kan di sana harus proses pembangunan dermaganya untuk lautnya, pembangunan airportnya untuk pesawatnya. Balikpapan ini kan sudah ada semua Bang. Sudah ada internasional sudah Balikpapan ini. Ya, kami juga tergabung di HIPMI juga Bang. Oh, apa HIPMI Bang? Himpunan Pemuda Madihin Indonesia. Iya. Bujur. HIPMI juga. HIPMI juga. Ada HIPMI kami nih. Selain Madihin. Apa lagi? Himpunan Podcast Negara Indonesia. Lain, Himpunan Podcast Melayu Indonesia. Melayu ya, maksudku itu cuma tak keliwai. Itu gitu Om. Jadi ya, kita ini kan mau gitu jejaknya Om Dio, Om Bambang. Kan waktu itu kan saya masih di posisi SMP ya kali Om. Om Bambang, Om Dio sudah masuk di TV. Betul. Nah, saat ini kan TV ini kan sudah mulai pudar, mulai dan sebagainya. Tapi kita bersyukurlah kita bisa melihat om-om andalan kita ini pada Jaya di masanya. Sampai sini masih aktif, masih produktif. Nah ini kan kita bagi contoh-contoh semua ini buat kalau muda di Balikpapan. Nah kalau kita aktif memang ya. Eksis ya. Kami eksis. Nah. Yang makai nang kada eksis. Makanya beri nggih. Yang makainya kada eksis ya. Kada eksis nggih. Kada. Makanya berkisah lawan Bung Andi Willy ini nyaman lah. Mas Badiu sebagai pemuda. Kenapa? Bercapai nah. Makanya halus-halus tahun 2010. Maksudnya Bung Welly sudah pernah menduduki sebagai anggota legislatif. Bujur. Ya kan, sekarang masih menjabat sebagai ketua KNPI. Artinya apa? Bahwa masyarakat Balikpapan begitu percaya kepada beliau. Artinya memimpin organisasi sebesar KNPI itu bukan cara yang mudah. Bujur. Ya, bukan cara yang mudah. Bujur. Artinya pergolakan politik, pergolakan pemuda di dalamnya itu macam-macam. Pasti ada. Ya, tapi satu pembahasan saja bisa berkelahi. Ya kan, satu pembahasan loh Blen. Ya, aturan tata tertib sidang saja sudah ributnya luar biasa. Tapi beliau mampu meredam semuanya, berkumpul menjadi satu. Alhamdulillah. Ya, artinya dan saya jadi gitu Om. Jadi saya itu kan berpesan kepada semua teman-teman rekan-rekan pemuda di Balikpapan. Kita ini yang mau kita perjuangkan ini siapa? Betul. Indonesia ini sudah merdeka. Kita di organisasi ini sudah merdeka. Mau bergonjok-gonjokan, mau bertampar-tamparan, mau apa dan sebagainya. Ini kan kita kan kembali ke zaman batu Bang. Yang kamu memperjuangkan siapa? Saya ini orang yang paling legowo perasaan saya. Jadi kan kalau di dalam organisasi ini Om, saya ini matang sudahlah. Dalam arti kata bilang matang itu matang karena kenapa? Sambil Mas Andi. Iya. Oh ini minuman ini Om. Saya juga ragu-ragu tadi ini. Ini apa Mas? Tadi ini apa itu? Bilang aja enggak apa-apa. Kopi susu ini Om ya. Silakan. Bukan air parit gitu aja lah. Jadi kita lanjut tadi. Artinya Bung Wilila biar aja produser makan karena kita sopan kena orang lagi podcast dia kok makan. Nah, artinya dalam mengurus kepemudaan secara umum, artinya permasalahan kan sama seluruh Indonesia sama. Bagaimana menyatukan perbedaan-perbedaan, inilah diperlukan ketua yang berpikiran maju, berpikir sabar dalam memimpin, menakodai organisasi itu. Betul. Dan juga jujur saja Bang, dengan adanya Bung Andi Welly ini, bukan saja ini, tapi kami dari kakak kelas atau dari ini merasa bangga juga dengan kiprah beliau dengan ini. Karena orang bertakun, ini siapa? Anak SMP 4, aku SMP 4, iya kan? Ini siapa? SMA 3. Jadi menjadi kebanggaan keluarga
kawan-kawan, ya kan? Dan juga alma mater ya, Bang. Iya. Itu kunci sudah itu, Bang. Alma mater. Jadi kita ini kan ya jas merah lah. Iya. Betul. Iya, jangan sekali melupakan sejarah. Jas merah. Maksudnya itu jahitnya di toko-toko itu sembarangan. Itu kisah ini soal kada jas merah itu. Lah Bung Welly ngomongnya jas, berarti jahit di kelandasan. Lain. Apa itu? Itu mengisahkan tentang waktu kejadian yang apa? Kebakaran. Anda kan apa semuanya nih? Orang menjelaskan apa kejadian Arif Rahman Hakim apa yang masalah jas merah itu. Kena kan baca nambang. Aku seneng Bang Welly kalau ngelihat saudara saya ini agak panik itu saya seneng. Masalahnya nih kan dituntun lawan internasional. Ini sudah yang kadang ngerti kada apa-apa, ngerti ini bungul dah. Loh, jangan salah Om. Jadi sekarang ini untuk menjadi orang yang hebat itu harus betul. Harus jadi orang yang hebat harus betul. Ini artinya bahwa harus gagah betul, harus pintar betul, harus bodoh betul, harus jelek betul, dan harus hancur betul. Itu mau jadi orang sukses, Bang. Kita nggak boleh setengah-setengah. Jadi kalau mau bodoh betul aja. Iya. Berarti Ikam harus bangga, Bang. Apa yang disebutkan oleh Bang masuk ke Ikam Berata. Aku sudah paham itu. Harus betul. Karena Bung Andi Willy lah kalau dipadakan harus pintar betul. Ini cerdas orang. Udah mau kelihatan. Ulun aja terus terang podcast ini mun kedadainya katitiran. Terus harus gagah betul. Masuk. Agak masuk Bang. Masuk tapi itu yang itu dipotonya itu. Gagah betul. Di sini kada biar bahagia aja Bangnya. Artinya kita memang benar-benar harus betul lah. Tapi inti dari semuanyaan ini adalah kemauan. Itu kunci, Bang. Itu. Sekarang Bang Welly untuk menjadi nih Bang ya, mungkin untuk adik-adik kita ini untuk menjadi orang, anggaplah ini acuan kita sekarang ke Bang Welly nih ya. Untuk adik-adik, Ikam kan anak terakhir Bung Mulai. Ada adik Ikam lagi? Nggak ada, maksudnya adik ponaan gitu loh. Ponaan. Lain adik Ikam lagi. Oh iya. Karena si bungsu kan? Bungsunya bungsu bungul. Nggak, maksud saya kalau untuk pemuda-pemuda ini kan sekarang kita ini berkaca ke Mas Welly nih, Bang Welly nih, karena kita sedang berprogres dengan Bang Welly. Apa yang mau Bang Welly pesankan nih kepada adik-adik ini untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang berhasil, seorang menjadi yang begitu posisi sekarang, Bang? Seperti apa, Bang? Apa yang harus dilakukan sama anak-anak muda sekarang? Yang harus dilakukan saat ini. Betul. Jadi saya katakan sama anak-anak teman-teman semua, yang paling yang harus lakukan itu adalah doa restunya orang tua. Itu dulu, Bang. Jadi kita kalau nggak ada doa restu orang tua itu kan nggak percuma, Bang. Mau jadi apa? Kita liar aja. Nggak ada hidup di langit, nggak hidup di bumi. Jadi tergantung-gantung aja di gentayangan. Pocong. Jadi kayak pocong kita, Bang. Kada pocongnya kuntilanak, ya kan? Itu ini pesan moral, kan gitu, Bang. Jadi ini pesan moral. Jadi ketika orang tuamu sudah merestui, sudah mendoakan, kita itu nggak ada beban, Bang. Betul. Saya lalu katakan sama teman-teman semua, ketika kamu sudah mengucapkan Bismillah. Apapun yang ada di depanmu, apapun yang merintanginmu, kamu harus babat semuanya itu. Karena kamu sudah mengucapkan Bismillah sampai kamu mengatakan Alhamdulillah. Jadi saya punya filosofi kepada teman-teman semuanya. Yang pertama, satu, harus rendah hati. Jangan sombong. Apa kan lihat saya ini kan, ya mungkin yang lain-lainnya bisa mulai kita punya jabatan internasional sampai dapat jabatan internasional, kembali lagi ke jabatan internasional. Kita masih begini-gini aja. Betul, Bang. Karena dibutuhkan itu adalah kemauan, Bang. Jadi kemauan. Teman-teman nggak bisa, kita nggak boleh terlalu banyak protes. Kita harus banyak proses. Saya sampaikan sama teman-teman. Betul. Tapi pemuda itu memang harus banyak protes. Untuk menuju pada proses. Untuk menuju kepada proses tersebut. Motivasi ini, Bang. Jadi kita nggak boleh terlalu menjustis protes. Saya selalu katakan gini, Om Bambang. Mohon maaf ya, Bambangnya ini bukan diskriminatif ya. Saya mengatakan jangan pernah kamu ceritakan aku hitam kepada orang lain. Kan aku ini sudah gelap.
Kan gitu Om Bambang. Betul. Dalam hati ulun gin pada kayak. Iya. Jadi kamu tidak perlu jelaskan. Iya, benar. Kamu tidak perlu jelaskan bahwa ketua KNPI Balikpapan itu Andi Welly itu orangnya hitam, tinggi, nggak perlu kamu jelaskan. Iya. Walaupun kamu ceritakan tentang apa dan sebagainya, saya tetap diam. Saya sampaikan kepada teman-teman semua yang sejalan, yang semuril sama saya. Udahlah, kita tunjukkan karya kita aja. Nggak usah kita balas dengan komen apa dan sebagainya. Kita tunjukkan dengan karya kita, biar karya kita yang menjelaskan berbicara. Setuju. Gitu aja sudah Bang. Setuju. Jadi nggak usah kita. Silakan Bang diminum. Oh ya, kita minum dulu ya. Ini kata-kata bijaksana. Artinya kita tidak perlu hampir sama ini kita tidak perlu menceritakan kebaikan kita pada lawan kita. Tidak bisa. Percaya dia. Tidak percaya. Atau keburukan kita pada kawan-kawan kita. Iya kan? Biasa. Berarti tidak salah Bang ketika Bang Welly menduduki ketua KNPI terus menjabat sebagai di legislatif, tidak salah Bang orang memilih Bang Welly. Gitu Bang ya. Alhamdulillah. Artinya apa? Punya visi, ya, punya target. Ya kan? Artinya bertarget kan? Ini saya harus mencetak ini. Tapi ingat Om Bambang, tapi kita kan sehebat-hebatnya kita kan adalah manusia yang biasa. Betul. Pasti kita tidak luput daripada kesalahan, manusiawi lah, intinya manusiawi lah. Apalagi jarak kepemimpinan itu kan pendek. Betul. 3 tahun. Di legislatif cuma 5 tahun. Tapi itulah keterbatasan, tapi kan tergantung daripada komitmen kita. Yang jelas setelah kita alhamdulillah itu sudah selesai, sudah apa yang kita lakukan pertama itu ya biarlah karya kita yang bagus dikenang, karya kita yang jelek dilupakan, udah gitu aja sudah Mamang. Gak usah sudah dan sebagainya. Habis ini kita makan ikan bakar di Kampung Baru ya Bang. Siap. Oke, ikan bakar ini biasa Bung Andi Welly makanan terus, makanya awaknya nabi dalam nungkan ulun proporsional ya. Internasional ya Mas Badyu, bersyukur sekali kita ya bisa hari ini bisa kedatangan Bang Welly ya. Bujur dan begitu banyak ilmu motivasi yang beliau sebutkan. Luar biasa. Yang pertama saya baru kali ini berdialog sama beliau. Jujur saya baru kali ini. Kemarin mendapat di Diknas sih kan berdialog kalau cuma nanya kan, sudah selesai kayak ini. Dialog ya kan? Ini luar biasa. Luar biasa. Benar luar biasa. Aku mengambil satu kesimpulan bahwa siapapun kita jangan lupa dengan orang tua. Itu yang penting. Terus yang berikutnya kemauan. Betul. Ya kan? Betul. Terus yang ketiga adalah berbuat saja kita. Berbuat saja. Biarkan hasil inilah yang bercerita kepada yang lain. Kita tidak perlu menjelaskan. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Bang Welly. Siap luar Bang. Aduh, sehat selalu. Kita dulu itu Bang, saya mau jadi pelawak dulu itu Bang. Makanya. Kamu salaman. Kita tahu. Jadi kalau kita kembali lagi ya ke masa lalunya Abang ya. Saya itu ada kenangan satu yang saya tidak pernah lupa sampai saat ini tentang Abang. Waktu Abang nampil di panggung mana kalau nggak salah itu ya. Yang dihimpati orang di daerah Balikpapan Barat kah atau panggung lapangan Poni kalau nggak salah. Pernah nampil lapangan Poni? Pernah. Ya kalau nggak salah di mana ya Bang ya. Waktu itu saya masih anak-anak. Jadi yang saya tidak pernah lupakan itu bahkan saya pernah pakai di Jakarta. Itu jadi lucunya sangat, orang muntah kan pengen ketawa-ketawa. Yang ini loh, yang masih ingat tak? Jadi Om Diu waktu itu mau duduk. Mau duduk, jadi Om Bambang atau siapa Sarkan itu Om Bambang kalau nggak salah itu mau ngambilkan kursi yang kotak hijau itu, yang kursi plastik. Begitu Om Bambang di situ, Om bukan mau dudukin, malah main engkol. Ada masih ingat itu? Nah jadi di situ aku itu sampai coba, saking aku ingatnya, saking aku senangnya itu peranannya itu pada saat itu tidak dibuat-buat gitu loh. Itu otodidak mengalir sendiri. Jadi aku itu kan saya kan alumni di kesenian juga di IKJ Jakarta kan gitu kan. Jadi pada saat itu kan kita lagi habis mau ngosospek, kita itu duduk teman-teman disuruh kita, dulu kan belum ada yang namanya stand up comedy. Kan belum ada ya, kan tahun 90-an belum ada stand up comedy. Jadi waktu itu saya jadi dulu bahasanya di sana itu di kampus itu tapi saya nggak sampai selesai Bang, karena waktu itu 98 ada kejadian besar di Indonesia, jadi saya dipanggil pulang. Jadi sampai ada bahasanya itu dengan aku pakai gayanya Abang itu, nggak ada Willy, nggak rame. IKJ itu dulu zamannya itu, gitu. Cuman saya masih belum masuk Bang, belum masuk ada kejadian bencana. Bukan bencana, jadi sempat mau apa sih bahasanya kalau mau kuliah itu mau masuk dulu gitu, perkenalan sebagainya. Untung nggak jadi pelawak ya. Iya, aku memang dulu tuh mau jadi pelawak. Kalau jadi kenapa Mang? Job kita nggak ada. diambil. Mun aku kada takut Mang. Kenapa? Bun Sidin jadi pelawak. Aku gabung lawan Sidin.
Bambang buang aja. Karena bodinya sudah mencukupi ya. Terima kasih banyak Om. Terima kasih banyak telah mengundang saya di podcast yang internasional. Saya doain sih semoga podcast ini punya ya Bang Dio dan Om Bambang ini bersama teman-teman semua menjadi podcast yang luar biasa. Amin. Podcast yang internasional yang ditunggu-tunggu kehadirannya bagi masyarakat Indonesia. Ya artinya kami juga bermohon sama Bang Welly, anggota KNPI ada berapa ratus ya kan ya nanti apa sih? Mbak Risupan pulang. Saya ini kan mau menjelaskan ke Bang. Iya, arah ikam tumun sudah bakisah tentang statistik. Mulai sudah berapa orang kena suruh umpat sasis kerapi. Mun 300 kalikan anak-anaknya. Sebenarnya di Balikpapan ini Bang. Saya katakan kita nggak usah pernah waktu itu masa Palestina. Palestina kita kembali di kita ya deh Bang ya. Jadi saya bilang kita nggak usah terlalu muluk-muluk. Kita Rp1.000 aja satu kepala yang hadir di sini sama masyarakat Balikpapan. Jujur. Coba berapa? Berapa? Hitung-hitung jam 175 juta dapat uang. Masya Allah dari 100.000 aja. Nggak usah kita. Makanya aku bilang nanti. Ya di sini saya himbau lah kepada seluruh masyarakat khususnya Kota Balikpapan. Ya pada umumnya Indonesia ya kan. Internasional Bang. Subscribe aja nih barang kan kayak gitu ya kan. Iya. Nanti dia tunggu kehadirannya Bang Din. Subscribe. Kan kalau naik kan kita cuma apa sih Bang? Cuma tangan jempol jari kita ini membagikan orang lain kan sudah sangat luar biasa. Ini kayak ini bahasanya. Jangan nih kan berapa anggotanya, berapa narasumber tuh ditakuni berapa anggotanya. Gitu. Kan gitu Om. Jadi insyaallah lah. Saya yakin lah dengan podcast Amin. bersama Bambang akan go internasional. Amin. Makasih. Bang Welly. Seperti biasa nih Bang Welly, setiap akhir kita selalu Mas Badi itu mempersembahkan madihin. Tapi madihinnya ini madihin yang lokal ya. Lokal. Kalau seandainya salah mohon dimaafkan karena Kawi. Oh Kawi lah. Kawi. Nggih. Lain Gunung Kawi lah. Tolong drummerku lah. Jadi ini penutupnya seperti ini Bang dia. Oh iya. Nah, makasih lah. Model menyerahkan benda karamat tuh. Namanya itu sertijab Bang, sertijab jabatan lah. Setumat lain Bang, itu nada awalnya. Itu Bang mengganggu. Iya, nada awalnya. Ayo Bung lah, kita bermandihinan untuk penutup acara ini. Iya. Hei berdiam. Kacau. Orang mengenal saya anak Melayu. Itu perpisahan ini dia itu merasakan juga sedih lah. Iya. Inya sedih, ulun nang kacau pikiran. Udah lama habis pukul gonggong. Terlalu banyak. Biar Inya aja. Kita mulailah. Ya, siap. Assalamualaikum, ini kata pembuka. Waalaikumsalam, kami beri jawabnya kepada hadirin hadirat semuanya yang sedang melihat pojok Bang Dio. Inilah tentunya balik di Balikpapan maupun Indonesia. Terima kasih atas dukungannya. Hari ini kita kedatangan ini tamu kebanggaan kami, khususnya kawal Balikpapan ini kota tercinta. Beliau ini ketua KNPI kota Balikpapan. Inya bernama Bung Andi Welly yang gagah urang. Inya juga telah memberikan ini saran dan juga motivasi kepada kita semua. Mudah-mudahan beliau selalu sukses dalam perjalanan karirnya. Amin. Terima kasih
Luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bang Willy telah hadir di podcast kami. Insya Allah ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nanti kami butuh nih motivasinya untuk para pemuda ini. Oke, Mas Badi, monggo. Oke, Bung Andi Willy, aku juga mengucapkan terima kasih lah dan salam buat kekawalan lah dan juga keluarga. Mudah-mudahan pian sukses selalu. Oke, kawan kawin, saat ini kita akhiri acara Pujuk Bang Diu dan nanti akan kita saksikan di acara Pujuk Bang Diu lainnya. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua sehat dan murah rezekinya. Sampai jumpa. Nah, ini Bang Willy ada sedikit maksud dari kami ini. Monggo. Terima kasih nih kan fotoin sekali ini Bang. Foto. Teman-teman. Foto. Jangan percaya yang inilah. Gagah benar. 3 sip. 1 2 3. Oke.